Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan ataupun memberikan beberapa metode bagaimana caranya untuk menyuruh khodam. Namun sebelum saya membahas akan hal ini, saya berdoa kepada Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa melimpahkan akan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh Sang Hyang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengulangi akan hal ini kembali. Khodam merupakan sesuatu yang bisa disuruh berdasarkan kehendak manusia. Bukan seperti malaikat. Malaikat itu hanya tunduk berdasarkan perintah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hal ini berkaitan dengan maklumat yang diberikan kepada para nabi. Ingat, para nabi. Jadi jika di luaran sana ada yang mengatakan bahwasanya bisa menaklukkan malaikat dan orang tersebut bukan nabi, dan yang pastinya di zaman akhir ini sudah tidak ada nabi lagi. Nabi penutup hanyalah baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk akhir zaman ini. Itu ngawurnya itu kebangetan kalau ada yang mengatakan khodamnya ini dari malaikat, khodam yang baik. Itu sangat ngawur sekali. Kemudian bagaimana caranya untuk menyuruh khodam? Khodam itu ada dua hal. Ada seseorang yang mana sudah mempunyai waskito, kemampuan khusus yang dapat merasakan keberadaan khodam. Jadi mereka ini sudah mampu memastikan khodamnya ada di mana. Itu mereka bisa langsung menyuruhnya. Sudah mempunyai waskito. Waskito itu merupakan keterbukaan akan energi spiritual. Jadi bisa melihat khodam secara gamblang. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Saat saya membuat video ini, ada jin fasik yang tiba-tiba mengintip dari belakang, karena di belakang saya ini ada jendela. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. 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 Ya, lindungi kula, lindungi kula. Sedulur papat lima pancer, lindungi kula. Mohon maaf, videonya agak terganggu karena tadi ada jin fasik, saya kaget. Ya, berkenaan dengan masalah cara menyuruh khodam. Khodam kan sesuatu yang dapat kita perintahkan. Kalau kita mempunyai kemampuan yang sudah waskito, kita ini sudah mempunyai kemampuan untuk merasakan energi spiritual dengan maksimal, maka diri kita bisa langsung menyuruhnya. Contohnya, Kang Ruju, kue merono, itu langsung bisa semacam itu. Namun sebagian orang itu kan tidak bisa ataupun belum mampu untuk merasakan energi spiritual dengan maksimal. Makanya cara menyuruhnya, cara memerintahkannya dengan batiniah yang ada di dalam diri kita. Kalau saudaraku sudah waskito, saudaraku tidak perlu melakukan tata cara ini. Namun kalau saudaraku belum waskito, belum mampu untuk hal ini, ya jangan sombong. Ya memang harus ikuti tata cara saya. Yang pertama, hati ini
Di dalam sebuah hati ini terdapat wadah energi spiritual. Wadah tersebut bisa terbuka dengan maksimal jika diri kita terhindar dari sifat iri, hasut, dengki, sifat malas, kemudian sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam diri kita. Ketika hal tersebut sudah hilang, maka wadah energi spiritual yang ada dalam diri kita bisa terpancar dengan maksimal. Maka apa yang kita hajatkan yang ada dalam hati itu bisa langsung didengar sama khodam spiritualnya. Maka hal-hal yang perlu dijalankan, hilangkan sifat-sifat yang buruk, sifat pesimis, sifat gundah gulana, gelisah dan lainnya itu dihilangkan semuanya. Dan ketika saudaraku sudah menghilangkan akan hal tersebut, jaga perasaan tersebut. Jaga ketenangan batinnya. Karena ketika dalam hatinya tidak ada ketenangan batin, itu energi ataupun wadah spiritual yang ada dalam dirinya tidak bisa terbuka dengan maksimal. Jika wadah energi spiritual tidak bisa terbuka dengan maksimal, maka saudaraku menyuruh ataupun memerintahkan khodamnya dengan hatinya ini sangat sulit. Makanya untuk langkah ketenangan batin dalam buku panduan sudah saya ajarkan mulai laku panglebur sengkolo dan beberapa lelaku lainnya untuk ketenangan batin. Lalu setelah itu apa yang perlu dijalankan ketika hatinya sudah tenang? Saudaraku harus melatihnya. Cara melatihnya bagaimana? Contohnya ketika memanfaatkan sarana jimat penglarisan. Ketika pagi hari, ketika duduk di kursi ataupun dimanapun, ini mantra umum ataupun doa umum yang biasanya dijalankan oleh orang Jawa. Semar dadar, petruk nyeluk-nyeluk, gareng nyeneng-nyeneng, teko gembrecek-gembrecek. Gembrecek saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang Jawa semacam itu, Ki, saya tidak paham bahasa Jawa, saya bukan orang Jawa. Kalau bukan orang Jawa, caranya khodam-khodamul sejati maujud dening ingsun. Kemudian langsung perintahkan, contohnya, bantu aku untuk melancarkan usaha daganganku. Ketika hal tersebut dilakukan, saudaraku harus menjalankannya dengan penuh emosi. Emosi itu apa, Ki? Emosi itu ucapannya ataupun niatnya itu bisa tersampaikan dengan maksimal. Contohnya begini, ketika saudaraku itu memikirkan hal-hal yang buruk, itu kan terkadang terjadi. Contohnya, jancuk, sikilku kok malah rasanya ngilungi ini, iki kok malah stroke. Lah, biasanya ucapan yang ada ataupun mengandung emosi itu bisa terjadi. Ada rohnya semacam itu. Jadi, ketika menjalankan hal tersebut, maksimalkan, yakini dengan sepenuh hati, kemudian selehno, sandarkan sama Gusti Allah. Kamu meyakini bahwasanya Gusti Allah pasti akan membantu, semacam itu. Itu namanya emosi yang dimunculkan dengan maksimal. Contohnya semacam itu. Saudaraku baru mempunyai perasaan yang begitu ganjel, emosi, kemudian saudaraku mengatakan, oh kue bakal tabrakan pokoknya kue. Ketika emosi tersebut muncul dengan maksimal, ada rohnya. Lah, kekuatan roh spiritual tersebut yang bisa mengabulkan akan hajat dari saudaraku. Yang belum saudaraku pelajari ini, memaksimalkan doanya dengan roh spiritual. Saudaraku ini kurang greget ketika berdoa. Saudaraku ini kurang begitu yakin. Loh Ki, yakin kan angel. Memang angel, memang susah, namun hal ini bisa dilatih. Cara melatihnya memang harus dijalankan setiap hari. Nanti ketika sudah greget, sudah bisa maksimal, contohnya seperti Anda itu mau misuh sama seseorang, jancuk. Lah semacam itu, ada emosinya. Lah, emosi semacam itu yang bisa menjadikan energi spiritual bisa terpancar dengan maksimal. Wah, Kisah Bram Alam kok mengajarkan kalimat-kalimat yang buruk? Bukan. Ini saya sengaja mengajarkan hal ini agar apa yang saya sampaikan itu bisa masuk dalam pikiran dan hati saudaraku. Karena saya sudah menjelaskan
melalui chatting berulang kali, namun banyak sekali saudaraku yang belum paham ataupun tidak mau paham. Maunya itu tiba-tiba langsung khodamnya bisa langsung disuruh lah. Anda ini kan bukan orang yang waskito, bukan orang yang mempunyai kemampuan spiritual khusus, ya memang harus dilatih. Ibaratnya saudaraku ini membeli sepeda dari saya, dan kemudian saudaraku belum bisa naik sepeda. Kemudian saya ingin menjadi pembalap. Ini namanya orang ngawur. Seharusnya berlatih naik sepeda dahulu, berlatih mengayuh dahulu, baru kemudian mempunyai niatan untuk menjadi pembalap. Demikian wejangan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.